Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang berinfak dan bersedekah. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita diberi pemahaman oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita pelajaran hari ini adalah berinfak dan bersedekah. Allah menciptakan makhluk, pasti ada jaminannya akan menjamin kehidupan makhluknya atas rizkinya, semua kebutuhannya pasti dijamin oleh Allah. Tetapi meskipun demikian, manusia tetap harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, harta yang dimiliki manusia merupakan bentuk kenikmatan yang harus disyukuri oleh kita. Makanya kita diberi rizki itu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bentuk syukur kita dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Di antaranya kita berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah merupakan amal soleh yang akan menjadi bekal kehidupan di akhirat. Nah, kita di akhirat nanti membawa bekal apa di dunia? Di antaranya kita bisa beramal apa? Berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu, infak dan sedekah hendaknya dikerjakan secara ikhlas. Hanya apa? Hanya mengharap ridho Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena tetangga, bukan karena pamer ya. Karena perbuatan pamer itu atau ria itu tidak diperbolehkan oleh Allah, dibenci oleh Allah. Makanya kita hati-hati apabila kita memiliki harta yang banyak sekali, kita bisa berinfak, tetapi kita harus meluruskan niat kita hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian penasaran gak? Apa sih yang dimaksud infak dan sedekah? Kenapa Bu Devi dari tadi itu menjelaskan tentang infak dan sedekah? Kalau kita punya harta banyak harus berinfak, harus bersedekah. Apa sih yang dimaksud infak dan sedekah? Nah, Bu Devi akan jelaskan. Infak adalah membelanjakan atau menafkahkan. Nah, dengan demikian infak dapat diartikan menafkahkan dan membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Begitu ya. Lah, sedangkan sedekah, apa ya itu sedekah? Sedekah itu berarti pemberian atau derma. Makanya orang yang sering bersedekah terkadang kita menyebutnya dengan orang itu dermawan ya. Nah, itu bisa diartikan derma atau pemberian. Nah, sedekah. Makanya pengen kan kalian menjadi orang yang dermawan? Makanya kita harus pelajari tentang
berinfak dan bersedekah sehingga kita nanti mempunyai jiwa yang dermawan gitu ya. Nah, sedekah artinya itu apa? Memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho Allah. Nah, Bu Devi sudah jelaskan yang infak tadi juga karena mengharap ridho Allah. Yang sedekah juga mengharap ridho Allah. Jadi niatnya kita berinfak dan bersedekah itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hukumnya apa sih sedekah itu? Ada yang tahu nggak? Hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sangat dianjurkan. Sunnah muakkad adalah sangat dianjurkan. Namun bisa juga jadi haram. Kenapa jadi haram ya? Bisa jadi haram. Kenapa? Karena jika pemberi sedekah mengetahui atau menduga kuat bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat dan maksiat kepada Allah. Dikasih sedekah ternyata malah digunakan hal-hal yang jahat. Makanya hukumnya haram diberi sedekah. Nah, sedekah itu juga bisa wajib. Hukumnya juga bisa wajib. Jika sedekah itu mendapati seseorang yang sangat-sangat benar-benar membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan sedekah kita, kondisi yang diberi itu kritis, membutuhkan sekali, makanya kita wajib memberi sedekah. Begitu ya. Paham kan anak-anak? Nah, ada rukun-rukunnya juga, rukun infak dan sedekah. Apa rukunnya? Kok ada rukun-rukunnya, Bu? Iya, ada rukun infak dan sedekah. Yang pertama, itu harus ada orang yang memberi infak dan sedekah. Iya toh, harus ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada dua. Satu harus ada yang memberi infak dan sedekah. Yang kedua, orang yang menerima infak dan sedekah. Yang ketiga, barang. Barang yang diinfakkan dan disedekahkan itu wajib milik sendiri dan memiliki manfaat. Itu ya, rukunnya ada 3. Yang pertama tadi apa? Memberi, orang yang memberi, orang yang menerima. Yang ketiga, barang yang diinfakkan harus milik sendiri dan bermanfaat. Begitu ya. Nah, siapa saja sih yang wajib kita beri sedekah dan infak? Yang wajib kita beri infak dan sedekah itu yang pertama siapa? Ayo, siapa? Yang pertama adalah saudara. Saudara dekat atau keluarga. Nah, seandainya ada ayah, ibu kita membutuhkan dan sedangkan kita sudah mempunyai rezeki yang banyak, makanya kita harus membantu orang tua kita. Seandainya saudara kita, bude kita, mbah kita, kakak kita atau adik kita itu membutuhkan, makanya kita harus bantu dulu keluarga terdekat kita, saudara kita, nggih. Yang kedua siapa? Anak yatim piatu. Kemudian yang ketiga siapa? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Kemudian siapa lagi? Sahabat atau teman. Biasanya teman kita
kesusahan. Makanya kita harus membantu bersedekah untuk mereka. Terus yang terakhir siapa? Ibnu Sabil dan lain-lain. Yang orang yang sangat membutuhkan, walaupun kita tidak kenal, kita harus wajib membantu dengan bersedekah infak. Begitu ya. Sudah paham ya anak-anak? Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Oke. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.